Saudara-saudari terkasih, salam jumpa dan damai sejahtera untuk kita semua. Hari ini Rabu 2 Desember tahun 2020 dalam pekan Advent pertama. Renungan diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai dengan 37. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus. Dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka semuanya memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan. Umat Allah yang dicintai Tuhan, tergerak oleh belas kasih-Nya kepada orang banyak, Yesus menyatakan kemuliaan Allah. Ia menyembuhkan mereka yang sakit dan memberi makan kepada mereka yang datang kepadanya. Apa yang membuat Yesus tergerak hati? Penginjil Matius menunjukkan kepada kita bagaimana peristiwa-peristiwa itu terjadi. Pertama, kesadaran akan kehadiran Yesus. Kedua, mereka mengikutinya. Gerakan mengikuti menggambarkan wujud dari kesadaran, dan mereka meninggalkan segala sesuatu, bahkan semangat ingin berjumpa itu mengobarkan perjalanan mereka yang sudah jauh dari rumah mereka. Apalagi perjalanan itu sudah 3 hari lamanya. Penginjil Matius juga menghadirkan sikap orang banyak itu kepada orang yang sakit. Mereka yang memperhatikan kesulitan-kesulitan orang yang ada di sekitarnya, membawa mereka yang membutuhkan pertolongan kepada Yesus, meski harus bersusah payah menaiki sebuah bukit untuk berjumpa dengan Yesus. Kesembuhan yang dialami oleh saudara-saudaranya yang mendapat mujizat kesembuhan menunjukkan sikap iman yang hidup dari mereka yang menolong. Kesembuhan saudara-saudara yang menghantar mereka untuk semakin memuliakan Allah. Saudara-saudari terkasih, membawa orang lumpuh, orang timpang, buta, tuli, dan banyak lagi yang lain menunjukkan sikap terbuka dan merangkul dari orang banyak itu. Mereka yang sehat bersedia menolong mereka yang sakit dan bersama-sama datang ke hadapan Yesus. Dan tentunya ada juga kerjasama dari yang sakit dan yang sehat, sehingga mereka mampu mencapai bukit itu dengan baik walaupun menemukan kesulitan-kesulitan. Si sakit bangga karena si sehat menerimanya dalam rangkulannya untuk menjumpai Yesus. Si sakit merasakan kobaran kasih saudara-saudaranya ketika mengajaknya bertemu dengan Yesus. Sikap membawa mereka yang sakit menegaskan penerimaan yang luar biasa, yang dalam kondisi apapun mau membantu sesamanya.
Sikap orang banyak ini juga mesti kita hidupkan dalam perjalanan hidup kita bersama dengan mereka yang membutuhkan pertolongan. Ingin memahami daripada dipahami. Hadir sebagai terang bagi mereka yang mengalami kesulitan. Dan buah dari usaha mereka semua adalah berkat dari Allah. Mereka semua menyaksikan berkat itu dan mengalaminya dalam bingkai kasih Allah. Sikap dan semangat iman inilah yang diperhitungkan oleh Yesus dalam perbuatan kasih-Nya kepada orang banyak yang datang kepadanya. Melihat tindakan saling membantu dan semangat mengikutinya, Yesus memanggil para murid-Nya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Perkataan Yesus ini sungguh menjadi jawaban atas harapan-harapan kita ketika kita dengan penuh iman datang kepadanya. Ia mengetahui keadaan kita dan Ia mengusahakan yang terbaik bagi kita dengan perhatian yang besar, membuat kita kembali dengan kuat. Hal ini juga mau mendorong kita untuk menemukan kekuatan Allah dari Ekaristi yang kita rayakan, dari perjumpaan dengannya. Yesus senantiasa tergerak hati untuk memberi kekuatan kepada kita, agar kita hadir di tengah keluarga dan rutinitas kita dengan hidup saling merangkul satu sama lain, yang lemah dikuatkan, yang luka disembuhkan, dan yang sakit diberi pertolongan. Saudara-saudari terkasih, kisah perjalanan ini juga menjadi jawaban kepada mereka yang menyadari kehadirannya dan siap sedia berjalan untuk berjumpa dengan Yesus. Perjalanan orang banyak yang berujung pada belas kasih Yesus menegaskan kepada kita bahwa perjalanan yang melewati jalan-jalan penderitaan untuk sampai kepadanya membutuhkan iman, kesabaran, pengharapan, dan kasih. Yang karena semua itu, di ujung dari perjalanan itu, kita akan bertemu dengan Yesus yang berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasih kepada orang banyak ini." Penderitaan yang ditunjukkan dalam perjalanan sejauh 3 hari disegarkan oleh kekuatan Yesus, yakni belas kasih yang begitu besar bagi kita. Berapa roti ada padamu? Perkataan ini adalah sebuah pertanyaan reflektif bagi kita untuk menyadari bahwa Yesus mengikut sertakan kita dalam rencananya. Yesus mendesak agar kebaikan yang kita miliki, yakni roti yang ada pada kita bagikan. Bahkan kita mendengar bahwa pertanyaan Yesus itu memunculkan kebaikan lainnya yang terungkap dalam kata, "Ada juga beberapa ikan kecil." Saudara-saudari terkasih, Yesus mengajak kita untuk ikut tergerak hati dalam melihat kebutuhan orang di sekitar kita, sehingga kebaikan yang ada dalam diri kita diubahnya menjadi berkat bagi orang banyak. Dalam hal ini, kita semakin disadarkan akan tugas perutusan kita untuk senantiasa berbagi kehidupan dengan sesama kita, sebagaimana para murid Kristus membagi-bagikan roti kepada orang banyak yang setia dan berpengharapan pada Yesus. Datanglah kepadanya dan bersiaplah diutus Tuhan. Tuhan memberkati kita.